Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore hari ini insya Allah kami berdua akan memberikan materi-materi seputar Ramadan untuk memberikan motivasi, memberikan semangat pada para pemirsa sekalian agar dalam menjalankan ibadah puasanya tetap semangat dan amaliyah-amaliyah lainnya bisa lancar terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini jelang buka puasa, kami bersama Ustadz Hafiz Baihaqi akan memberikan materi tentang sabar dan sholat sebagai penolong kita. Nah, pada pertemuan yang telah lalu sudah disampaikan materi tentang sabar dan sholat sebagai penolong kita, di antaranya yaitu sabar dalam ketaatan, sabar tetap untuk menghindar dari kemaksiatan, dan sabar dan tabah untuk memikul cobaan untuk menghadapi musibah. Nah, pada sesi kali ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi, sabar dan sholat menjadi penolong bagi kita, yang nanti insya Allah materi ini akan dilanjutkan dari materi yang sebelumnya setelah disampaikan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi pada pertemuan yang telah lalu. Nah, langsung saja kepada Ustadz Hafiz Baihaqi untuk melanjutkan materi kepada SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu mengikuti kebersamaan kita setiap sore hari. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Pak Khairul. Ya Ustadz, kita sama-sama bisa menjalankan ibadah puasa meskipun terik matahari luar biasa. ya hari cukup panas Ustadz. Kalau bahasa kita di sini panas menggantang Pak Khairul. Panasnya luar biasa sampai tepaluh kita. Di sore hari ini kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang menjadikan sabar dan sholat menjadi penolong, khususnya pada bab yang kedua atau bagian yang kedua, menjadikan sholat sebagai penolong. Iya baik Ustadz, jadi pada sesi yang telah lalu sudah disampaikan bahwa ada beberapa kesabaran yang akan menjadi penolong bagi kita. Nah, untuk kali ini jadi sekarang bagaimana ini Ustadz mengenai pembahasan tentang sholat. Nah, sholat yang seperti apa yang bisa menjadikan penolong bagi kita semua Ustadz? Ya, yang pertama hadis Rasulullah Imam Ahmad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hasabu amru sholat. Nabi bersabda, ketika beliau mengalami kesulitan atas suatu perkara, ada masalah, sholat, beliau sholat. Ya, kita ini umat Muhammad yang wajib ikut atas perbuatan Nabi. Jadi bagaimana Nabi ketika ada masalah sholat? Ya kan, maka kita pun harus mengikuti Nabi. Kalau kita ada masalah, jangan lari ke dukun. Betul Ustaz. Atau ke pinjol. Pinjol ya. Utang 5 juta bayar 20 juta. Betul sekali. Rugi 12 kali. Ya kan, apalagi sampai bunuh diri, loncat daripada lantai 7, malah masuk neraka kita, celaka 30 kali. Kan luar biasa. Nah, dalam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada wasilah, ada cara yang sebenarnya ditunjukkan dengan sholat. Ya, para ulama menegaskan dan menjelaskan sholat apa yang bisa kita pakai untuk menjadikan penolong kita. Yang pertama disebut dalam penjelasan para ulama, sholat hajat. Sholat hajat itu sholat yang kita lakukan untuk memenuhi hajat kita. Hajat ini kan keperluan kita. Apa keperluan kita? Keluar dari masalah. Betul. Keluar dari hutang. Keluar daripada patah hati, ya kan? Kekecewaan. Jadi begitu ya Ustaz. Macam-macam lah itu kita sholat hajat memohon pada Allah SWT, ya kan? Nah, sholat hajat itu sholat 2 rakaat. Bisa dilaksanakan, ya, afdolnya pada saat sholat setelah pada maghrib 2 rakaat. Ya kan, dan niatnya soli sunatan hajati rakaateni sunatan mustaqbal qiblah, ya, makmuman atau sendiri boleh adaan lillahi ta'ala. Jadi niatku bersolat hajat 2 rakaat halnya meridai sunat karena Allah ta'ala, ya kan. Nah, setelah itu membaca daripada surat Al-Fatihah sebelum sholat yang lainnya, seperti semua sholat sunat lainnya, ya kan. Baca Al-Fatihah sebagai rukun, baca surat Al-Kafirun 10 kali di rakaat pertama, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Surat Al-Ikhlas tahulah. Iya. Qul huwallahu ahad, jangan-jangan surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas.
Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad itu 10 10 kali. Atau kalau ndak hafal, rakaat pertama membaca ayat kursi, ya, dan rakaat kedua membaca surat Al-Baqarah di ayat yang terakhir, Amanah Rasul, ya. Tuh. Nah, di sujud terakhir, di rakaat kedua sujud terakhir sebelum kita tahiyatul akhir, itu yang pertama membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Kemudian sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Dan membaca wirid Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Itu sholat sunat hajat kita untuk mengeluarkan diri kita berhajat keluar dari masalah kita atau hajat apa saja, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang sholat juga dianjurkan untuk menjadikan pertolongan, sholat istikharah. Sholat istikharah. Ya, sholat untuk menentukan pilihan. Kan kita kadang-kadang masalah pilihan jadi repot. Betul. Bisa pekerjaan tadi ya kan? Kita jodoh, bisa juga pekerjaan kita diterima di 3 perusahaan. Nah, ya. Semuanya gajinya besar. Ya kan? Rasanya semuanya nyaman, enak. Tapi Allah lebih tahu mana yang cocok untuk kamu, mana yang baik. Ya, di perusahaan ini terkadang kita nggak sempat sholat, dipaksa sama direktur selesaikan tugas, sholat sampai tertinggal, sampai tidak sempat sholat. Ada yang perusahaan seperti itu, sampai ada yang kemudian membatasi waktu sholat. Ini kan luar biasa. Ada perusahaan yang mempersilahkan kita untuk ibadah. Nah, kita bisa dengan istikharah memilih mana yang mantap dalam hati atau mungkin dalam mimpi. Ya, niatkan sholatnya, sholat istikharah sunatan rakaat ini lillahi ta'ala. Sajaku berniat sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala hanya sunat. Bisa 2 rakaat, bisa 6 rakaat. Bacaannya rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Sekali saja 2 rakaat, untung selesai, ya kan? Dikerjakan di malam hari pada maghrib atau di sepertiga malam akhir. Mudah-mudahan setelah kita sholat istikharah diberikan petunjuk ya, tidur begitu, ya, dimimpikan, oh kamu di perusahaan B ya, itu kan. Nah, itu kita jadi mantap karena Allah yang memberikan ilham kepada kita. Kalau Allah memilihkan, insya Allah terbaik. Iya. Baik untuk kita, baik untuk Allah, baik untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat nanti gitu. Mendapatkan keberkahan karena ibadah kita tidak terhalangi. Itu yang kita inginkan, ya. Misalkan tentang perusahaan, juga di kantor dan seterusnya. Jadi menjadikan sholat kita ini menjadi penolong, di antaranya adalah sholat istikharah dan sholat hajat. Baik, terima kasih nih Ustadz nih mengenai penjelasan sholat apa yang bisa menjadi penolong bagi permasalahan kita. Nah, insya Allah dalam 2 sholat ini, yaitu sholat hajat dan istikharah, itu bisa menjadikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita, juga menjadikan jalan keluar dari pilihan yang mungkin pilihan itu sangat rumit, membutuhkan keputusan yang begitu matang. Jadi harus melakukan sholat istikharah sebagaimana kita minta petunjuk kepada Allah untuk diberikan keputusan terbaik, begitu ya? Iya, betul. Nah, baik, terima kasih Ustadz nih mengenai pembahasan sabar dan sholat menjadi penolong bagi kita. Terima kasih Ustadz atas pembahasannya. Baiklah pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu dirahmati Allah, insya Allah begitu saja tentang materi mengenai pembahasan sholat dan sabar menjadi penolong bagi kita semua. Kemudian saya simpulkan sebelum kami tutup, kesimpulannya adalah kalau kita menghadapi sebuah permasalahan, maka ada cara untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi, yaitu menjadikan sholat dan sabar menjadi penolong bagi kita. Bagaimana harus kita melakukan? Kita harus tetap bersabar dan selalu melaksanakan sholat untuk menjadikan selalu Allah memberikan pertolongan atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Terima kasih Ustadz atas pembahasan mengenai sholat dan sabar menjadi penolong bagi kita. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia, kita sambung lagi pada episode berikutnya yang insya Allah nanti akan ada materi-materi terbaru mengenai seputar Ramadan dan kisah-kisah teladan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.